Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah, ketemu lagi di channelnya Mutiara Sel 212, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di Martapura, Kota Serambi Mekah, teman-teman. Dan di sini kita sekarang lagi di Masjid Agung Al-Qaromah yang terletak di daerah Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan salah satu masjid terbesar di daerah Kalimantan Selatan, teman-teman. Dan terletak di jalur Ayani, jalur utama antar kota, antar provinsi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, teman-teman, dan Banjarmasin. Karena aksesnya sungguh enak ya untuk mencapai ke daerah sini, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan cerita nih masalah Masjid Al-Qaromah ya. Sebagai pusat kerajaan Banjar, Kota Martapura tercatat menjadi saksi 12 sultan yang memerintah pada zaman dulu. Pada waktu itu masjid berfungsi sebagai tempat peribadatan, dakwah Islamiyah, integrasi umat, dan markas atau benteng pertahanan para pejuang dalam menantang Belanda, teman-teman. Pada zaman dulu, daerah Kampung Pesayangan dan Masjid Martapura itu kebakaran, teman-teman, dan muncullah keinginan untuk membangun masjid yang lebih besar. Terus di tahun 1280 Hijriah atau 1863 Masehi, pembangunan masjid di daerah Martapura pun dimulai gitu loh, teman-teman. Dulunya Masjid Agung Al-Qaromah bernama Masjid Jami Martapura yang didirikan oleh panitia pembangunan masjid, yaitu Haji Muhammad Nasir, terus Haji Muhammad Taher atau yang sering juga dipanggil Datu Kaya, terus Haji Muhammad Afif atau yang terkenalnya itu Datu Landak, teman-teman. Kepanitiaan ini didukung oleh Raden Tumenggung Kesumayuda dan Mufti Haji Muhammad Nur, teman-teman. Menurut riwayatnya, Datu Landa dipercaya untuk mencari kayu ulin pada zaman dulu ya, sebagai sokoh guru masjid ke daerah Barito atau yang tepatnya itu Kalimantan Tengah. Nah gitu loh, teman-teman. Beliau mencari ke daerah sana, terus setelah itu baru dibawa ke Martapura atau Kalimantan Selatan. Nah terus tepatnya di 10 Rajab 1315 Hijriah atau tepatnya itu 5 Desember 1897 Masehi, dimulailah pembangunan Masjid Jami tersebut. Secara teknis, bangunan masjid tersebut adalah bangunan dengan struktur utama dari kayu ulin. Semuanya ulin dulu, teman-teman, dengan atap sirap, dinding dan lantainya juga papan kayu ulin. Seiring dengan perubahan masa dari waktu ke waktu, masjid tersebut selalu direnovasi atau diganti atau diperbaiki, teman-teman. Tetapi struktur utamanya tidak berubah. Nah gitu loh. Nah, kalau perubahan nama tersebut itu dilakukan pada malam Senin 12 Rabiul Awal 1415 Hijriah dalam perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masjid Jami Martapura diresmikan menjadi Masjid Agung Al-Qaromah dengan ukuran 37,5 meter kali 37,5 meter. Nah saat ini Masjid Agung Al-Qaromah berdiri megah dengan konstruksi beton dan rangka atapnya terbuat dari baja ringan, teman-teman, atau baja nirkarat yang terangkai dalam struktur space frame. Untuk kubahnya dilapisi dengan bahan
ini mile. Nah, itu ya rangka baja ringan lah teman-teman ya kan. Nah gitulah, makanya ada perubahan. Dan di dalam masjid sampai saat ini masih dapat ditemukan dan dilihat struktur utama Masjid Jami Martapura yang tidak dibongkar, sehingga dapat dilihat sebagai bukti sejarah mulai dari berdirinya masjid tersebut. Kalau kita lihat dari segi arsitekturnya, bentuk Masjid Agung Al-Karomah Martapura mengikuti Masjid Demak buatan Sunan Kalijaga. Miniaturnya dibawa utusan dari desa dalam pagar dan ukurannya sangat rapi serta mudah disesuaikan dengan bangunan sebenarnya sebab telah memakai skala teman-teman pada zaman dulu. Masjid ini juga sudah mengalami 3 kali renovasi ya, di mana pada saat itu mengikuti bentuk bangunan modern. Meskipun begitu, 4 tiang ulin yang menjadi saka guru peninggalan bangunan pertama masjid masih dipertahankan di tengah puluhan tiang beton yang menyebar di dalam masjid. Mimbar yang berumur lebih dari 1 abad tuh sampai sekarang masih berfungsi, di mana mimbar masjid yang dibikin atau diarsiteki oleh Haji Muhammad Mustafa memiliki ukuran ukiran untayan kembang dan berbentuk panggung dan dengan dilengkapi tangganya gitu loh untuk buat naiknya teman-teman. Oke teman-teman, arsitektur Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang menelan biaya sekitar 27 miliar pada renovasi pembangunan atau renovasi terakhirnya sekitar tahun 2004 lalu itu banyak mengadopsi bentuk Timur Tengah ya, seperti atap kubah bawang dan ornamen gaya Belanda. Semula atap masjid berbentuk kerucut. Nah, dengan konstruksi beratap tumpang bergaya masjid tradisional Banjar. Setelah beberapa kali dilakukan renovasi, akhirnya berubah menjadi bentuk kubah gitu loh teman-teman. Terus pola ruangan pada Masjid Agung Al-Karomah juga mengadopsi pola ruang dari arsitektur Masjid Agung ya, Agung Demak yang dibawa bersamaan dengan masuknya agama Islam ke daerah ini oleh Khatib Dayan pada zaman dulu. Karena mengalami perluasan, arsitektur Masjid Agung Demak hanya tersisa dari 4 tiang ulin. Nah, karena ada perubahan itu ya tersisa itulah arsitektur Demaknya 4 tiang ulin itu, atau disebut juga tiang guru, tempat dari bangunan lamanya gitu loh. Nah teman-teman, kayaknya segitu dulu saya cerita. Kalau misalnya ada kesalahan tentang saya bercerita masalah Masjid Al-Karomah, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Tolong dikoreksi dan dikasih tahu saya di kolom komentar. Salah hilap saya banyak mohon maaf sama teman-teman. Bagi teman-teman semuanya yang telah mendukung channel ini, semoga kalian sehat, dimurahkan rezeki dan dipermudah segala urusan gitu loh teman-teman ya. Salam buat teman-teman yang ibaratnya ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.